Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan berikan juga ucapan terima kasih kepada tim Praise and Worship yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Saudara diberkati Tuhan dengan Praise and Worship hari ini. Amin. Ya, terima kasih Double Tasya dengan Andrew. Ini yang di tengah sama yang di sini masih single saudara. Jadi saudara yang pengen punya mantu jangan jauh-jauh. Cari yang babat bibit bobotnya benar. Orang-orang yang takut Tuhan ya. Oke, saudaraku, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, ada satu perkara yang beberapa waktu terakhir ini berdetak di dalam hati saya. Terus berbicara tentang kebenaran ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat dari kitab 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. 1 Timotius 1 ayat 18-19, silakan. 1 Timotius 1 ayat ke-18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Amin. Saudaraku, ini adalah nasihat firman Tuhan. Nasihat yang sangat penting dari seorang bapa rohani yang namanya Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dengan berat hati, dengan sangat bersungguh-sungguh, Paulus menasehati Timotius anak rohaninya. Ingat, perjuangkan sungguh-sungguh, pertahankan, berusaha sungguh-sungguh. Apa yang harus diusahakan oleh Timotius? Dua perkara dikatakan. Sebab banyak orang kandas imannya. Karena yang pertama tidak dilakukan, yaitu tidak menjaga hati nurani yang murni. Coba sekali lagi saudara lihat ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudaraku, beberapa hari-hari sejak masuk ke dalam pandemik ini, saya melihat bahwa banyak anak-anak Tuhan lama-kelamaan mulai menjadi lengah, yang namanya complacent. Saudara tahu, bahasa Inggris disebut complacent. Complacent itu jadi terlalu santai, terlalu nyaman. Perasaan itu membuat iman beberapa orang tidak lagi menggreget gitu ya. Enggak lagi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Nah, saudaraku, saya pikir ini karena waktu ini, waktu itu, atau karena begini begitu. Saudaraku, ketika saya memperhatikan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, satu perkara yang justru firman Tuhan tekankan, jaga hati nurani saudara dan saya, murni di hadapan Tuhan. Kalau ini tidak dijaga, cuma masalah waktu, sebentar lagi kandaslah iman percayamu. Saudaraku, apa yang disebut hati nurani yang murni? Hati nurani atau disebut conscience, itu adalah satu wadah di dalam hidup manusia, di dalam diri manusia. Di wadah itulah Tuhan berbicara. Hati nurani, conscience itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, seperti sebuah kompas yang memberikan arahan, tujuan kemana harus berangkat. Tapi tidak menentukan pilihan, saudara sendiri yang harus tentukan pilihan. Hanya memberi arahan, memberi mata angin, arah ke sana utara, ke sana barat, ke sini timur dan sebagainya. Tapi tidak mengambil keputusan, saudara sendiri yang harus mengambil keputusan. Kedua, hati nurani itu berfungsi juga seperti radio receiver. Menerima frekuensi yang masuk dan bisa menangkap frekuensi itu. Tetapi ketika hati nurani manusia sudah tidak lagi murni, bercampur dengan berbagai-bagai hal, maka dia tidak lagi bisa peka menerima signal frekuensi yang seharusnya dia terima. Banyak perkara terjadi, seperti kepentingan-kepentingan yang terus membuat hati nurani manusia menjadi lama-kelamaan tidak lagi murni. Dan inilah yang Paulus katakan kepada Timotius dengan begitu berhati-hati. Jaga betul hati
hati nurani yang murni. Sebab kalau ini tidak dijaga, maka kandaslah iman percaya orang. Saudaraku, kalau saudara mau sungguh-sungguh perhatikan, saya berdoa sungguh-sungguh, sama seperti Paulus menasehatkan Timotius. Hari ini saya ingin memberi nasihat kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara yang di rumah maupun di Beth Shalom ataupun dimanapun saudara berada, perhatikan kebenaran firman ini. Supaya imanmu tidak kandas. Jaga betul hati nurani yang murni. Nah ini saya mau langsung masuk ke dalam aplikasi supaya saudara bisa betul-betul bagaimana caranya. Saya menjaga hati nurani yang murni. Saudaraku, waktu saya bawa dalam doa dan saya gumuli ini, saya masuk ke dalam satu perenungan dari salah satu doa Daud. Saudara mau lihat ya bagaimana Daud berdoa di hadapan Tuhan di dalam Mazmurnya. Ketika dia memetik kecapinya, dia mengalunkan kidung puji-pujian di hadapan Tuhan. Ada satu doa yang keluar dari hasrat hati nurani Daud dan keluar kepada mulutnya menjadi satu mazmur. Di dalam doanya ini, ketika dia bermazmur di hadapan Tuhan, Daud minta dua perkara. Nah, untuk hari ini kita hanya bicara satu saja. Ya, nanti di waktu yang ke depan kita akan bicara. Saudara catat betul-betul. Dan yang pertama ini penting, sederhana tapi sangat-sangat mungkin kita terlalu mengabaikan. Coba kita lihat, Mazmur 19 ayat 12 dan 13. Mazmur 19 ayat 12 dan 13. Mazmur 19 ayat yang ke-12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Oke, maaf, maksudnya 13 dan 14. Ya. Silakan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Saudara perhatikan hari ini khusus perhatikan ayat yang ke-13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Kalau saudara lihat dari terjemahan lain, King James berkata gini, cleanse me from secret fault. Bersihkan aku dari kesalahan, dosa yang terselubung. Ya, hidden sins, secret fault. Saudaraku, ini doa Daud yang pertama. Saudara, tanpa kita sadari, kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Imamat, saya nggak akan masuk ke sana. Tuhan berperkara kepada Israel melalui Musa tentang dosa. Ada yang namanya dosa, clear, fault, sins. Entah itu perselingkuhan, ketamakan dan sebagainya. Itu jelas-jelas. Tapi Tuhan juga menasehati Musa untuk sampaikan kepada Israel. Ada dosa yang disebut di dalam kitab Imamat sebagai dosa yang tidak disengaja. Ya, saudara, nanti saudara bisa selidiki sendiri. Terhadap dosa yang tidak disengaja itu, Tuhan bukan berkata, oh ya udah, karena kamu nggak sengaja, karena kamu nggak tahu bahwa itu dosa. That's okay, forget it. Tuhan tidak bicara seperti itu. Tuhan tetap sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel. Deal with this. Berperkara dengan hal ini. Dan minta Israel membawa satu pemberesan di hadapan Tuhan untuk sekalipun dosa yang tidak disengaja. Daud memperjelas kebenaran ini. Ketika dia bermazmur di hadapan Tuhan, dia katakan, cleanse me, O Lord, from hidden fault, from hidden sins. Bersihkan aku ya Tuhan, dari dosa yang tersembunyi. Atau dalam bahasa Indonesia disebut, dari dosa yang tidak kusadari. Saya ingin bertanya kepada saudara, pernahkah saudara berdoa seperti Daud ini? Coba ingat-ingat. Pernah sekali enggak kita nih, saya berdoa, saya terus terang, saya enggak pernah sadar tentang hal itu. Saya berdoa untuk dosa yang saya tahu saya salah. Saya begini, saya tamak, saya begini. Oh, udah semuanya yang saya tahu,
saya akui di hadapan Tuhan. Tapi pernahkah saya berdoa untuk dosa yang bahkan saya sendiri nggak tahu bahwa saya berdosa? Daud berdoa di hadapan Tuhan. Cleanse me, O Lord, from my hidden sins, from my secret fault. Bersihkan aku ya Tuhan dari dosa yang terselubung, dari dosa yang tidak kusadari. Saudaraku, ketika saudara dan saya, saya ingin betul-betul pelan-pelan bicara tentang kebenaran ini. Kalau saudara berdoa seperti ini, yang terjadi bukan oke, Tuhan bebaskan aku dari dosa yang tidak kusadari. Dalam nama Yesus, amin. Saudara bersih seperti selembar kertas putih. That's not true. Tidak seperti itu yang terjadi. Saya selidiki di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara berani berdoa seperti itu, satu dari dua perkara ini akan terjadi. Nah, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Saudaraku, ini bukan hal yang sederhana. Ini bukan makanan untuk orang-orang yang sekedar mau hura-hura. Tapi saya percaya bahwa di atas pundak saya ada beban untuk saya sampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya kepada gereja Tuhan. Supaya saudara murni di hadapan Tuhan. Dan saudara terbebas daripada hati nurani yang cacat di hadapan Tuhan. Sehingga imanmu tidak kandas. Dan untuk kebenaran ini saya harus bicara terang-terangan kepada saudara. Berdoa, Tuhan bebaskan aku. Bersihkan aku dari dosa yang tidak kusadari. Kalau saudara berani berdoa seperti ini, satu dari dua perkara akan terjadi. Yang pertama, Tuhan akan hadirkan orang-orang kepada saudara untuk bicara tanpa tedeng aling-aling di depan hidungmu, di depan wajahmu tentang dosa yang saudara sendiri nggak sadari. Orang-orang itu Tuhan akan bangkitkan dan dia akan nyatakan kamu seperti ini. Ada perkara-perkara yang tidak berkenan, yang saudara sendiri mungkin nggak sadar. Saudara pernah tahu kalau saudara makan pete atau makan durian gitu ya. Saudara pikir biasa-biasa aja. Tapi orang yang mencium bau mulutmu akan tahu saudara baru makan pete. Karena apa yang ada di dalam perutmu itu nggak bisa dibohongin akan keluar dari nafas yang keluar dari mulutmu. Sama seperti firman Tuhan katakan, apa yang ada di dalam dasar hatimu akan keluar melalui perkataan saudara. Saudaraku, hidung dengan mulut itu letaknya sangat-sangat dekat, bahkan bersebelahan. Tetapi hidung kita tidak mampu mencium bau mulut kita sendiri. Tuhan akan hadirkan orang lain untuk memberitahu apa bau isi mulutmu. Apa bau mulut saya. Kalau saudara dan saya berani berdoa seperti Daud, bebaskan aku dari dosa yang tidak aku sadari. Pada waktu kita berani berdoa seperti itu, ada waktunya Tuhan akan bangkitkan orang-orang itu untuk bicara kepada kita. Kalau itu tidak terjadi atau kalau itu tidak mempan, hal yang kedua bisa terjadi. Tuhan akan bangkitkan perkara-perkara dalam hidupmu. Dan perkara-perkara itu untuk menunjukkan dosa yang tidak saudara sadari. Sampai saudara dipulihkan. Karena fungsi, tugas, pekerjaan Roh Kudus adalah selalu ingin membawa saudara kembali kepada kebenaran. Selalu ingin membawa gereja Tuhan kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Bukan cuma sekedar untuk hura-hura dan happy-happy dan sebagainya. Tetapi supaya saudara dimurnikan, supaya gereja itu murni, hati nuranimu murni di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, ini sungguh-sungguh sesuatu yang saya ingin tekankan betul-betul. Satu kali, Daud itu berdoa di hadapan Tuhan dan dia menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan. Coba saya ajak saudara untuk melihat Mazmur 32. Perhatikan Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai kelima. Silakan. Mazmur 32, judul perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ayat yang pertama dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu
karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Saudaraku, ini adalah kesaksian daripada Daud. Daud bersaksi begini, perhatikan sekali lagi ayat yang kedua dan ketiga. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Apa manusia yang berjiwa penipu? Ayat yang ketiga berkata begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Daud itu sadar, dia teringat kepada masa lalu. Dan di masa lalu dia lihat bagaimana merananya hidupnya. Bukan karena kekurangan, bukan karena dikejar-kejar musuh. Dari dalam dirinya sendiri, dia merasakan seperti kanker yang mengerut dan memakan habis bahkan tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya seperti kering. Dari luar tangan Tuhan menindih dia, menekan dia. Dia mengeluh sepanjang hari. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saudaraku, tahun 1957 di satu kota namanya Kansas City di Kansas. Ada 3 anak muda pergi ke satu bank lokal. Mereka merampok di bank itu dengan pistol plastik, saudaraku. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan $1.000 dari counter bank itu. Mereka lari dan pulang dan tidak pernah ditemukan oleh polisi. Tanda-tandanya juga sama sekali nggak ditemukan. 30 tahun berlalu. 2 daripada perampok ini, anak muda ini, sudah lama mati. Yang satu namanya William J. Stewart. Dengan berat hati selama 30 tahun, dia menderita. Ada sesuatu yang dia pendam, dia simpan rapat-rapat. Akhirnya dia nggak sabar lagi, nggak tahan lagi. Dia pergi ke satu kantor polisi di Kansas City dan dia mengakui semua dosa-dosanya, kesalahannya. Polisi melaporkan melihat file, tidak ditemukan lagi. Banknya sudah tutup. Dan kasusnya, di Amerika ada yang namanya statute of limitation. Jadi hukum batas waktu. Karena sudah lewat batas waktu, nggak bisa lagi digugat, nggak bisa lagi dituntut. Polisi bilang udah lewat statute of limitation-nya, udah 30 tahun. Dan ini uang nggak seberapa. Asuransi sudah bayar, bahkan banknya sendiri udah tutup. Udahlah kamu lupakan saja. Tapi William Stewart berkata, enggak, saya nggak bisa lupakan. Karena tiap malam perasaan bersalah ini terus menindih saya. Akhirnya polisi bilang begini, ya udah kalau gitu gini aja. Kamu dihukum melakukan dengan cara berbakti sosial. Kamu bersihkan komunitas-komunitas umum di tempat ini, di kota Kansas City. Dan kemudian kamu layani homeless, orang-orang miskin selama 1 minggu. Oke, siap, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Pada hari terakhir, dia masuk ke satu gereja kecil di tempat komunitas itu. Dan dia persembahkan kembali semua yang dia curi, 1/3 daripada $1.000. Dengan semua bunga-bunganya, dia kembalikan. Kemudian Bapak Gembala di tempat itu mempersilahkan William Stewart untuk bersaksi. Dia bersaksi begini, 30 tahun terakhir ini adalah masa-masa yang paling sengsara bagi dia. Tiap hari dia dihantui dengan perasaan bersalah, dikejar-kejar oleh perbuatannya sendiri. Mulai hari ini saya bebas di hadapan Tuhan. Saya bisa berjalan dengan kepala yang berdiri dan saya bisa berkata, I have paid the price. Saudaraku, Daud mengalami hal yang sama. Selama dia sembunyikan dosa itu, Daud merasa tulang-tulangnya kering. Tangan Tuhan menindih dia. Itu dosa yang Daud sadari, tapi disembunyikan. Bagaimana dengan dosa yang Daud sendiri tidak sadar? Dan itulah doa dia di Mazmur 19 tadi. Bebaskan aku, bersihkan aku
dari dosa yang tidak aku sadari. Nah saudaraku, untuk menyingkat cerita, nanti kalau saudara ada kesempatan saudara bisa lihat, mungkin dibuka nanti kita akan lihat ya dari 2 Samuel 24. Saudaraku, ada satu kisah di 2 Samuel 24 dari ayat yang pertama terus ke bawah. Satu kali Daud yang sudah besar, sudah punya kerajaan yang besar, tentara yang kuat dan perkasa. Dia melihat semua kebesaran kerajaannya. Lalu Daud panggil satu panglimanya yang namanya Yoab. Dan Daud berkata kepada Yoab, Yoab, hitung, lakukan sensus kepada semua tentara Israel. Orang laki-laki yang bisa berperang, hitung jumlahnya. Tujuannya apa? Supaya saya tahu how strong I am. Betapa kuatnya kerajaan saya. Betapa hebatnya tentara yang saya pimpin. Hitung semuanya. Yoab bisa mencium nafas Daud yang sombong ini. Yoab berdiri di hadapan Daud dan dia berkata begini, ya rajaku, panjanglah umurmu. Biarlah kerajaanmu kuat luar biasa. Kalau itu belum cukup, Tuhan tambahkan lebih lagi. Tetapi kenapa engkau berbuat dosa seperti itu? Coba saudara bayangkan. Ini panglima di bawah kekuasaan Daud. Istilahnya ini panglimanya presiden. Presidennya beri perintah, panglimanya ambil jarinya, ditunjuk kepada Daud. Dikatakan, kenapa engkau lakukan dosa sebesar itu? Apakah masih kurang Tuhan bawa engkau sejauh ini? Kalau itu kurang, Tuhan tambahkan lebih lagi. Tapi kenapa engkau lakukan niat seperti ini? Dan bukan hanya Yoab, Alkitab berkata gini, panglima-panglima yang lain, jenderal-jenderal yang lain, menasehati Daud. Dan Alkitab mencatat begini, tetapi karena Daud insist, karena Daud memaksakan kehendaknya, maka perintah Daud terpaksa dikerjakan. Alkitab dengan jelas mengatakan seperti itu. Terpaksa dikerjakan. Saudaraku, setelah itu semua terjadi, diberitahu oleh Yoab, jumlah pasukanmu sekian banyak pasukan berkuda, sekian banyak pasukan tentara yang berjalan, sekian banyak begini, begitu dan sebagainya. Jadi angkatan darat sekian banyak, angkatan laut sekian banyak, angkatan udara sekian banyak, kurang lebih gitu ya. Kalau hari ini. Ini jumlahnya, betapa kuatnya pasukan di bawah pemerintahan Daud. Begitu itu disampaikan kepada Daud, berdebar-debar hati Daud. Daud berkata begini, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Tadi waktu Yoab kasih tahu, dia nggak sadar. Sekarang setelah dia lakukan, dia mulai sadar. Dan kemudian datanglah hamba Tuhan. Katakan, aku perhadapkan 3 perkara kata Tuhan. Yang mana yang akan terjadi? Engkau dikejar sampar, akan mati sekian banyak, akan dikejar-kejar musuhmu. Yang mana yang kau pilih? Saudaraku, hukuman langsung tiba-tiba turun. Daud sujud di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Yang menarik saudaraku, perhatikan 1 Samuel 24 ayat yang pertama. Coba lihat ayat yang pertama saja. 2 Samuel 24 ayat yang pertama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Perhatikan sebentar, pelan-pelan sudah lihat Alkitab saudara. Ayat pertama berkata gini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Sehingga ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, firman Tuhan, pergilah, hitunglah orang Israel. Saudaraku, saya ingin bertanya, siapa yang memberi perintah? Tuhan sendiri yang memberi perintah. Untuk Daud menghitung orang Israel. Ketika Daud lakukan, Tuhan hukum Daud. That doesn't seem fair. Huh? Kelihatannya nggak fair, nggak adil cara seperti itu. Saudara tahu kenapa Tuhan lakukan ini? Karena Tuhan ingin mencungkil dosa terselubung yang ada di dalam hati nurani Daud. Ada satu keangkuhan, ada satu kesombongan yang Tuhan ingin tampilkan ke muka. Supaya Daud sadar. Daud gak sadar bahwa dia itu sombong. Betul-betul dia gak sadar.
Itu sebabnya karena diberitahu oleh Yoab dia nggak mau terima, maka Tuhan hadirkan perkara-perkara dalam hidupnya. Just to show him. Untuk menunjukkan kepada dia. That's who you are. Saudaraku, ketika saudara berani berdoa, Tuhan bebaskan aku dari dosa yang tidak kusadari. Seperti tadi saya katakan, dua perkara akan terjadi. Yang pertama, Tuhan akan bangkitkan orang-orang untuk menegur saudara. Untuk memberitahu, ini saudara. Kalau ini nggak mempan, yang kedua akan terjadi. Tuhan bangkitkan perkara-perkara untuk menyingkapkan matamu. Untuk matamu sendiri bisa melihat. That's who I am. Itulah saya. Saudaraku, ini yang terjadi dengan Daud. Waktu saya renungkan, saya ingin bicara, sebetulnya saya ingin tekankan kepada satu pribadi lain. Namanya Elia. Ya. Saudaraku, saya nggak akan buka terlalu banyak ayat-ayat. Tapi nanti saudara pulang, saudara lihat dari kitab 1 Raja-Raja 18-19. Dan saudara akan bisa melihat kisah ini secara lengkap. Apa yang terjadi dengan Elia. Elia adalah satu daripada sekian sedikit yang disebut nabi-nabi besar di dalam Alkitab. Ini orang hebat luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 18, Tuhan berperkara dengan Elia. Ada satu bukit namanya Bukit Karmel. Di bukit itu, Tuhan berperkara. Tuhan buat sesuatu yang maha dahsyat dalam pelayanan Elia. Boleh dikatakan itu adalah puncak pelayanan daripada Elia. Seorang nabi besar sekarang menjadi luar biasa besarnya. Belum pernah Elia dipermuliakan sedemikian rupa kecuali pada peristiwa di Bukit Karmel. Elia berdiri di hadapan 450 nabi-nabi Baal dan seluruh orang Israel sampai memenuhi kaki bukit itu. Lalu Elia menantang Israel. Dia katakan gini, kalau Tuhan Allah Jehovah yang aku sembah itu Tuhan, layani dia, sembahlah dia. Tetapi kalau Baal itu Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Baal. Ini Elia yang ngomong, saudaraku. Hamba Tuhan luar biasa. Dia tantang, dia pertaruhkan ketuhanan daripada Tuhan Allah Jehovah ini. Dan kemudian setelah itu, begini isi pertaruhannya, kata Elia. Kalian mulai bangun satu mezbah dari batu. Dan kalian bakar satu korban bakaran. Tapi jangan pakai api. Berdoa kepada Baal. Kalau Baal betul-betul itu Tuhan, dia akan sambut korban bakaran ini. Sepanjang hari, 450 nabi-nabi Baal menari-nari, menoreh-noreh tubuhnya. Berseru-seru kepada Baal, bahkan diolok-olok Elia. Berteriak lebih keras lagi. Mungkin Baal sedang tidur atau sedang jalan-jalan. Mereka berteriak-teriak sampai kesurupan. Capek sampai kemudian setelah menjelang sore. Udah lelah berteriak-teriak sepanjang hari. Aduh, udah gak bisa apa-apa. Elia bilang, singkirkan, aku bangun lagi mezbah yang baru. Dan Elia taruh persembahan di atas mezbah itu. Tumpahkan air, tumpahkan lagi. Buat parit-parit sekelilingnya, sampai penuh parit-paritnya. Jadi dengan kata lain, gak mungkin bisa kebakar. Kayu apinya sudah basah, dagingnya sudah basah. Mau dibakar dengan api pun akan mati sebentar lagi. Lalu Elia mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Allah Yahweh. Dia katakan, ya Tuhan Allah Israel, Engkau yang memerintah aku melakukan ini. Sekarang permuliakan namamu, supaya mereka tahu bahwa Engkau Tuhan. Dan mereka juga tahu bahwa aku ini hambamu. Itu doa Elia. Baru Elia bicara seperti itu. Api turun dari surga. Melahap habis seluruh korban bakaran yang dipersembahkan Elia kepada Tuhan. Termasuk parit-paritnya. Israel begitu ketakutan. Roh takut akan Tuhan menutupi mereka. Disembelih 450 nabi-nabi Baal pada hari itu. Nama Elia menjadi termasyur di seluruh Israel. Bukan hanya di tanah Yehuda, bahkan sampai terus ke utara. Nama Elia dielu-elukan. Semua orang berbicara tentang Elia. Ada satu nabi yang gak bisa disentuh oleh siapapun. Namanya Elia. Wah, itu orang luar biasa. Begitu dekatnya dengan Tuhan. Dia hanya mengangkat tangan, api turun dari langit. Tidak pernah terjadi sebelumnya di seluruh perjalanan Israel.
Allah mempermuliakan satu manusia sedemikian rupa. Baru itu semua selesai. Itu adalah puncak karir daripada pelayanan Elia. Elia turun dari Gunung Horeb. Dia mendengar kabar. Istri daripada Raja Ahab, namanya Isabel. Begitu kecewanya, dia adalah penyembah berhala, penyembah Baal. Dia bersumpah, dia akan habisi nyawa Elia. Elia ketakutan, dia lari bersembunyi. Ketika dia bersembunyi, kemudian Tuhan hadir di dalam 1 Raja-Raja 19. Tuhan hadir kepada Elia. 2 kali Tuhan tanya kepada Elia, Elia, ngapain kamu di sini? Apa kerjamu? Dan 2 kali Elia menjawab hal yang sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Mereka membunuh semua nabi-nabimu. Hanya aku sendiri yang berhasil selamat, yang melayani Tuhan. Tuhan gak peduli perkataan Elia. Dia tanya lagi, hei Elia, hamba Tuhan, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiat-giatnya bagi nama Tuhan. Aku melayani Tuhan. Mereka membunuh semua nabi-nabi Tuhan. Hanya aku sendiri yang masih melayani Tuhan. Kalau saudara lihat ke 1 Raja-Raja 18, 1 pasal sebelum itu. Sebelum peristiwa di Gunung Horeb, ada seorang pegawai kerajaan Ahab, namanya Obaja. Obaja dikatakan di dalam Alkitab seorang yang takut akan Tuhan. Dibuktikan dengan sikap dan tindakan Obaja. Dia mengambil 100 nabi-nabi, disembunyikan di dalam goa-goa, 50 dan 50. Tiap pagi, tiap siang, tiap malam, makanan minuman daripada 100 nabi-nabi ini diberi makan oleh Obaja seorang diri. Keluar dari kantongnya sendiri, dia memberi makan 100 orang nabi-nabi. Mungkin beserta dengan keluarganya, katakanlah hanya 100. Tapi betul-betul dipelihara. Kenapa? Karena Obaja takut akan Tuhan. Dia memelihara nabi-nabi. Obaja bukan nabi, Obaja bukan pelayan Tuhan, bukan orang Lewi. Dia hanya pegawai biasa di dalam kerajaan Ahab. Waktu Obaja lakukan ini, Alkitab mencatat itu karena perbuatan takut akan Tuhan. Obaja mempertaruhkan hartanya untuk memelihara 100 nabi-nabi. Obaja bahkan mempertaruhkan karirnya karena dia setiap waktu bisa dipecat. Dan bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Dia setiap waktu bisa dipenggal. Tapi Obaja dengan berani melakukan semua itu. Elia menyelamatkan dirinya sendiri. Diancam sekali oleh Isabel. Elia lari terbirit-birit, bersembunyi di sebuah gua. Dan ketika ditanya Tuhan, what have you done? What are you doing here? Elia berkata dengan berani, berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku melayani Tuhan, aku sendiri yang selamat. Aku sendiri seorang diri yang masih melayani Tuhan. Dia lupa ada 100 nabi-nabi yang disembunyikan oleh seorang pegawai biasa dalam kerajaan Ahab. Ada satu pegawai biasa yang namanya Obaja. Melakukan segala sesuatunya, mempertaruhkan bahkan nyawanya. Tidak pernah goyah dan tidak pernah mengklaim, I am alone. Gak pernah dia berkata, aku sendiri yang bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Elia hamba Tuhan besar. Ketika ditanya Tuhan, what are you doing? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku seorang diri yang melayani Tuhan. Do you see my point? Ini kejadiannya, saudaraku. Di dalam 1 Raja-Raja 18 dan 1 Raja-Raja 19. Karena Tuhan sudah gak mampu bicara begitu. Tuhan katakan kepada Elia, Elia sekarang keluar. Keluar dari persembunyianmu. Berdiri di atas gunung Horeb. Elia keluar. Kemudian Alkitab berkata begini, lalu tampillah angin badai dengan suara yang begitu besar dan hiruk pikuk, membelah gunung-gunung. Alkitab berkata dengan jelas, namun tidak ada Tuhan di situ. Setelah itu tampillah yang namanya api. Dengan satu kedahsyatan yang luar biasa. Saya yakin itu mungkin lebih besar, lebih dahsyat daripada api yang menjilat korban bakaran di Gunung Karmel. Namun Alkitab berkata gini, namun tidak ada Tuhan di situ. Kemudian setelah angin badai, setelah api, tampillah gempa bumi yang menghancurkan semua pemandangan-pemandangan. Bergetar seluruh bumi. Dan Alkitab berkata gini, namun tidak ada Tuhan di situ. Setelah 3 perkara dahsyat ini terjadi,
Lalu tampillah angin sepoi-sepoi basah. Elia tahu, there is God. Elia menutup kipahnya, menutup kepalanya, dan dia keluar bersujud di hadapan Tuhan. Something happened. Sesuatu terjadi yang tidak dicatat di dalam kitab Raja-Raja. Setelah Elia mengetahui, there is God. Ada Tuhan di angin sepoi-sepoi basah ini. Ketika dia berlutut di hadapan Tuhan, sesuatu Tuhan bisikan kepada Elia melalui angin sepoi-sepoi basah ini. Lalu Tuhan berkata gini, sekarang bangkit Elia. 1 Raja-Raja 19, saya pikir mungkin kita baik baca yang hal ini. Coba lihat, 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Perhatikan 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 dan 16. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara perhatikan pelan-pelan 2 ayat ini. Sungguh-sungguh saya mohon dengan segala kerendahan hati, perhatikan 2 ayat ini. Tuhan berkata kepada Elia, setelah Tuhan membisikkan sesuatu di atas gunung Horeb melalui angin sepoi-sepoi basah itu. Tuhan katakan, Elia, return to your path. Ayat 15 berkata gini, firman Tuhan kepadanya, kembalilah ke jalanmu. Kembali kepada tujuan jalanmu. Return to your purpose. Kembali ke sana. Karena Elia tanpa dia sadari sudah menyimpang dari purpose-nya. Dan Tuhan katakan kembali ke jalan itu. Lalu Tuhan berikan 3 assignment terakhir. Urapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja Israel. Urapi Hazael sebagai raja atas Aram. Dan urapi Elisa sebagai penggantimu. Urut-urutannya. Urapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja Israel. Urapi Hazael sebagai raja atas Aram. Dan urapi Elisa sebagai penggantimu. Ini urutan-urutan yang penting secara dunia. Israel lebih besar daripada Aram. Urapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja atas Israel. Lalu Raja Aram itu juga cukup besar. Raja Aram yang sekarang adalah Syria. Engkau juga harus mengurapi dia untuk menjadi raja. Lalu setelah itu semua selesai, yang ketiga, urapi penggantimu, yaitu Elisa, supaya selesai tugasmu. Saudaraku, bagaimana saya tahu bahwa betul-betul Elia sudah mendengar bisikan Tuhan di Gunung Horeb ketika Tuhan tampil dengan angin sepoi-sepoi basah. Karena tiba-tiba sesuatu yang ada di dalam hati nurani Elia dicungkil, dikeluarkan, dosa terselubung yang tidak disadari oleh Elia sendiri. Dicungkil, dikeluarkan. Dan Elia sadar, my hidden fault has been revealed. Dosa yang aku sembunyikan, dosa bukan yang aku sembunyikan, dosa yang tersembunyi yang tidak aku sadari sudah diungkapkan oleh Tuhan. Betapa angkuhnya, betapa jahatnya, betapa melencengnya aku dari jalan Tuhan. Dan sekarang aku mau kembali. Bagaimana saya bisa yakin betul bahwa Elia sudah kembali? Saudaraku, 2 perkara, saudara harus ingat-ingat betul-betul. Elia di Gunung Karmel melewati yang namanya satu perkara puncak daripada pelayanannya. Kemudian dari perkataannya sendiri kita bisa mengerti bahwa ada satu nafas kebanggaan terhadap sesuatu yang wah, yang spektakuler. Dan dia pertahankan kejayaan pelayanannya itu. Ketika ditanya Tuhan, apa kerjamu di sini Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia ingat kejayaannya di Gunung Karmel. Aku berperkara demi nama Tuhan. Aku satu-satunya yang hidup. Dia lupa di bawah Gunung Karmel ada 100 nabi yang disembunyikan oleh Obadja. Di bawah Gunung Karmel ada seorang hamba Tuhan namanya Obadja. Mempertaruhkan bahkan nyawanya, bukan hanya karirnya.
demi nama Tuhan. Elia nggak ingat. Yang dia ingat adalah pelayanannya, kehebatannya, kejayaannya. Di atas Gunung Karmel aku membunuh 450 nabi-nabi Baal. That's what I remember. Itu catatan sejarah bagi pelayananku. Tuhan gak berbicara apa-apa. Tuhan tampilkan perkara-perkara dahsyat. Api, gempa bumi, angin yang dahsyat, badai yang dahsyat. Namun Tuhan perkatakan dengan jelas di dalam kitab 1 Raja-Raja 19. Dan tidak ada Tuhan di situ. Kemudian di angin sepoi-sepoi basah, Elia sadar, the presence of God, hadirat Tuhan, hadir begitu kuat. Dia kenakan kipahnya, dia keluar dan sujud menyembah Tuhan. Ketika Elia mulai sadar, bukan perkara-perkara dahsyat yang menyatakan bahwa Tuhan itu pasti hadir. Tetapi kalau Tuhan hadir, you will know it. Semua orang akan tahu. Dan ketika Elia mulai sadar, Tuhan bisikkan sesuatu. Saya nggak tahu persis apa yang dibisikkan Tuhan kepada Elia. Tetapi nanti kalau kita kembali ke surga, saudara bisa tanya kepada Elia, apa yang Tuhan bisikkan? Mungkin saya berpikir, ya ini interpretasi saya sendiri. Tuhan sampaikan, Elia, buang dosa tersembunyi ini. Ada akar-akar keangkuhan, buang ini. Kemudian Tuhan berikan 3 assignment. Dan dari 3 assignment ini, respon Elia, kita tahu bahwa dia sudah betul-betul bebas dari semua dosa tersembunyi ini. Tuhan katakan urapi Yehu cucu Nimsi, urapi Hasael, urapi Elisa. Sudah tahu? Begitu turun dari gunung Horeb, Elia langsung bertemu dengan yang ketiga, yang namanya Elisa. Diurapi, dijaga, dibimbing 10 tahun. Elia mengabdikan hidupnya hanya seperti seorang ibu yang menina-bobokan, merawat, membesarkan, menyusui bayinya supaya bisa disapih, supaya bisa lepas susu. Selama 10 tahun Elia menghabiskan hidupnya, menumpahkan seluruh isi hatinya hanya kepada Elisa, sekedar untuk membesarkan dia. Setelah semua itu selesai, Elia bahkan tidak pernah mengurapi Yehu cucu Nimsi ataupun Hasael sebagai raja Aram. Sudah tahu siapa yang mengurapi Hasael sebagai raja Aram? Elisa lah yang mengurapi Hasael sebagai raja Aram. Dan anak rohani Elisa bahkan mengurapi Yehu cucu Nimsi sebagai raja Israel. Begitu Tuhan tahu bahwa Elia berubah total, dosa terselubung dicabut dan dibuang. Sudah tahu, peristiwa di Gunung Karmel bukan menjadi puncak pelayanan Elia. Sekarang Tuhan katakan, now the promotion come from me. Tuhan katakan, sebelum engkau kembali ke surga, engkau tidak akan mati. Nyaris seperti Tuhan. Engkau akan pulang, bukan pulang sendirian. Aku akan kirim pasukan malaikat berkuda menyambut kembalinya seorang nabi besar. Tidak pernah ada di dalam firman Tuhan kecuali Yesus sendiri yang disambut dengan awan-awan. Elia disambut sedemikian rupa karena dia mau pulang ke surga. Dan Tuhan katakan gak usah repot-repot, gak usah pulang sendirian, gak usah sewa Grab, gak usah lewat begini dan sebagainya. I will send my angels. Aku akan kirim pasukan berkuda yang berapi untuk menyambut seorang kembalinya Elia kembali kepada surga. Dan kalau itu belum cukup, ketika Tuhan dipermuliakan di atas gunung Tabor, ribuan tahun setelah itu, ada 2 manusia yang sempat hadir sejajar dengan Yesus, Musa dan Elia. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Saudara melihat kebenaran ini, betapa dosa yang disembunyikan atau dosa yang tidak engkau sadari akan merusak hidup saudara dan saya. Tetapi kalau saudara dan saya gereja Tuhan berani berkata, Tuhan cleanse me from all my hidden fault. Dari semua dosa yang tidak kusadari. Seperti Daud melantunkan kidung puji-pujian di hadapan Tuhan. Bereskan aku, bersihkan aku dari dosa yang tidak aku sadari. Tuhan akan berperkara. Perkara yang pertama yang Tuhan bisa lakukan, Tuhan akan kirim orang tanpa tedeng aling-aling menyatakan dosamu. Menyatakan kesalahan yang tidak engkau sadari sendiri.
Kalau engkau dablek, gak mau dengar, Tuhan akan bangkitkan perkara. Sampai menekan, supaya engkau bebas. Karena tujuan Tuhan, engkau murni, tanpa cacat, tanpa kerut. Cantik di hadapan Tuhan. Saudara mau menjadi seperti itu? Sungguh-sungguh saya ingin sampaikan. Berani saudara mau menjadi mempelai wanita yang cantik tanpa cacat, tanpa kerut di hadapan Tuhan? Semua saudara mau? Gereja Tuhan betul-betul perlu murni di hadapan Tuhan. Saudaraku, gereja itu bukan tentang betapa hebat musiknya, betapa hebat ininya, betapa hebat khotbahnya. Tetapi gereja itu harus betul-betul murni hati nuraninya. Supaya saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Mari semua tundukkan kepala, saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Semua saudara persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Minta kunci G. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Berdoa seperti Daud berdoa. Tuhan, bereskan aku, bersihkan aku dari perkara-perkara yang tidak aku sadari. Semua mulut, katakan itu di hadapan Tuhan. Sekarang saudara, sampaikan kidung pujian ini kepada Tuhan bersama-sama dengan saya. Haleluya. Haleluya. Syehedaba. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau bahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Gereja Tuhan, hari ini sebagai hamba Tuhan, mari kita sama-sama naik ke Gunung Horeb. Di sana saudara akan menemukan pewahyuan Tuhan. Di sana Tuhan berbicara kepada Elia. Di Gunung Sinai Tuhan berbicara kepada Daud. Dan Tuhan bersihkan Elia dari semua perkara-perkara yang terselubung, yang bahkan dia tidak sadari sendiri. Di sana Elia belajar satu perkara, to glorify the name of his God. Mempermuliakan nama Tuhannya. Hidupnya berubah total. Elia menjadi satu pribadi yang nyaris seperti Tuhan. Tanpa cacat, tanpa kerut. Diubahkan. Bahkan perkara-perkara yang tidak disadari Elia dibersihkan. Dan Tuhan permuliakan dia. Saudaraku, saya ingin berkata kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan punya rencana besar kepada saudara. Tuhan akan bawa saudara kepada satu dimensi yang bahkan kau sendiri tidak pernah bayangkan. Tapi untuk itu, pastikan hati nuranimu murni di hadapan Tuhan. Berdoa, Tuhan, bersihkan aku dari dosa yang tidak aku sadari. Kalau itu doa saudara, tumpang tanganmu, di dadamu masing-masing. Dan berdoa seperti ini. Ketika Roh Kudus bawa saudara berjalan pelan-pelan ke atas Gunung Horeb. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu,
di tempat mengikuti hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Letakkan tanganmu di dadamu masing-masing. Tuhan, hamba berdoa, bersihkan hambamu, bersihkan kami gerejamu dari dosa yang tidak kusadari Tuhan. Supaya aku murni di hadapanmu, supaya gerejamu murni dengan hati nurani yang murni, masuk ke dalam rencanamu yang besar. Tuhan, murnikan gerejamu, murnikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, hambamu berhenti berkata-kata, tetapi biar terus firman-Mu berkata-kata lebih jauh lagi. Tuntun umat-Mu Tuhan Yesus, sampai Kau merubah air mata menjadi lembah yang bermata air. Karena Tuhan Allah mereka, Tuhan Allah kami adalah Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Angkat tanganmu saudara, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jika hari-hari ini Tuhan memperdengarkan suaranya kepadamu untuk mencungkil semua perkara-perkara dosa yang terselubung, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat sama seperti Tuhan permuliakan Elia dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang berikutnya. Sama seperti Tuhan angkat seorang anak gembala Daud dari satu penggembalaan kecil menjadi satu raja Israel yang paling besar sampai hari ini. Tuhan juga akan lakukan kepada hidupmu. Kalau engkau bebas dari perkara-perkara dosa yang terselubung, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang melampaui segala akal akan ada pada hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Terima